Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 209. Kenshin yang pagi ini sudah berangkat bersama Iwan. Dengan motor lama itu, mereka kini akhirnya telah sampai di sebuah perusahaan yang kemarin disebut ayahnya. Gerbang pun terlihat terbuka, nampak security berdiri di depan, di samping pintu jaga. Kenshin dan Iwan pun berjalan melangkah. Perlahan mereka menuntun motor itu, sampai akhirnya berhenti di posko security. Bertanyalah Kenshin akan maksudnya. Ia mencari seseorang yang disebut ayahnya tadi malam. Kenshin itu berucap, "Maaf ya Pak, selamat pagi. Ini saya mau tanya, kan kemarin saya mendapat pesan jika di waktu ini untuk menemui Pak Niko dengan keperluan kerja cleaning service." Sambil bicara, Kenshin juga menyodorkan selembar surat pada security itu. Pak penjaga itu pun menerima dan melihatnya. Setelah dibaca dengan seksama, mengertilah petugas keamanan itu. Kenshin dipersilahkan menunggu di tempat yang biasa orang akan wawancara kerja. Iwan pun segera menjalankan motornya, menuntun ke tempat parkir. Pagi pun beranjak, jam dinding sudah lewat, hampir 1/4 menit. Karyawan pun mulai berdatangan, memasuki tempat kerjanya masing-masing. Termasuk pula Susanti, mantan kekasihnya Iwan, yang kemarin bertemu di bawah lampu merah. Yang ternyata, ia kerja di sini. Si Iwan pun belum mengetahui akan hal itu. Kenshin sendiri, yang sedang menunggu. Terlihat ia duduk di kursi bagian kiri. Kemudian, ia mengambil handphonenya, yang ada di dalam tas. Setelah dipegang, dilihatnya, ada tanda yang menyala. Kenshin itu membaca sebuah tulisan, rupanya pesan WhatsApp, yang datangnya dari Rena. Itu sebuah balasan dari pertanyaannya yang tadi. Si Rena itu menulis, "Oh iya, maaf nih baru buka WhatsApp. Iya ini kebetulan aja, hari ini ada banyak yang pesan roti. Salah satunya pelanggan, yang sedang ada acara nikahan. Sebenarnya bukan teman ya, tapi bisa juga dibilang teman. Karena nanti malam, aku juga diundang ke acara nikahannya. Itu nama dan alamatnya, aku sampai bikinin spesial, tertera di rotinya. Soalnya baik banget sih orangnya." Mirip yang baca ini. Roti itu memang lain dari biasanya. Ada nama yang punya acara, si Dewi, dan juga calon mempelai prianya, serta alamat di mana acaranya akan digelar. Aduh waduh, apakah ini datangnya pertanda sinyal jika si Rena ini ingin memberitahukan bahwasannya malam ini dirinya akan ke acara nikahan? Kenshin yang membacanya masih belum tersadar juga jika foto rotinya yang bersanding kopi itu tak sengaja terbagikan ke nomor WhatsApp-nya Kaori. Kenshin yang akan membalas pesan dari Rena. Di saat akan mengetik tulisan, handphonenya berbunyi. Pesan WhatsApp yang lain masuk. Kenshin pun melihatnya, nama Kaori yang datang. Ia langsung membukanya. Kaori menulis, nih, pagi bersama roti dan kopi ya. Kok tumben banget nih, dikirim aktivitasnya." Kenshin yang membaca itu, baru tersadar, baru mengerti jika fotonya tadi tak sengaja terkirim ke Kaori. Kenshin langsung membalas, maaf nih ya, rupanya aku tadi salah tekan, hingga tak sengaja terkirim ke kamu." Beruntungnya, di foto roti itu, tulisan nama yang tertera, si Dewi, serta alamat rumahnya. Tersamar segelas kopi yang berada di sampingnya, hingga Kaori itu tak membacanya. Juga belum mengetahui jika foto roti yang dikirim Kenshin ini adalah salah satu menu di acara nikahan temannya di waktu nanti malam. Kemudian, Kaori yang membaca pesan Kenshin itu, ia pun menjawab dengan mengetik, "Salah tekan tiap hari, juga kagak apa gitu, kan kamu kagak kirim roti beneran. Hanya pamerin aja sih, kan nggak mengapa ya. Hai, Kaori nih, bisa juga ya menggoda Kenshin. Mungkin itu dikiranya, memang Kenshin sengaja kali ya, kirim foto itu ke dirinya." Kenshin yang menerima pesan itu, lalu mengetik kata lagi, dengan tanda emosien, yang berlogo tertawa, sambil diselingi ungkapan, "Udah dulu ya, aku mau kerja nih." Kaori pun membacanya, langsung saja ia menjawab, "Oke, selamat kerja kalau gitu. Oh iya ntar malam, acaranya ada di alamat ini." Kaori
menulis tempat di mana acara wedding temannya akan digelar. Kenshin pun melihatnya. Saat membaca alamat itu, ia jadi merasa pernah mengetahui. Namun entah di mana, Kenshin masih belum mengingatnya. Ia pun menyimpan tanya itu untuk nanti. Kemudian, ia masukkan kembali handphonenya tersebut. Tak lama berselang, Kenshin dipanggil seseorang untuk masuk ke kantornya Pak Nico. Begitu pula dengan Iwan. Setelah bertemu dengan orang yang dimaksud, tentu saja Pak Nico itu sudah mengetahui perihal tentang Kenshin. Jadinya, tak perlu lagi bertanya. Seperti halnya wawancara, setelah mendapat penjelasan dari Pak Nico, Kenshin dan Iwan langsung memakai seragam kerja cleaning service. Mereka pun bersiap menuju tempat kantor yang menjadi jadwal kerjanya hari ini. Berjalanlah Iwan melewati kantor-kantor yang nampak asing baginya. Kenshin pun mendorong troli, sebuah keranjang yang berisi alat kebersihan. Dijumpailah banyak orang yang akan bekerja di hari ini. Kenshin dan Iwan saling bicara, saling bercerita tentang tempat baru ini, hingga tak disangka, saat melewati belokan kedua, berjalannya mereka, hampir-hampir, berhadapan, dengan beberapa karyawan kantor, hingga rasa kaget pun, hadir di antara keduanya. Iwan dan Kenshin, langsung membuka senyum, sembari berucap, "Mohon maaf ya, ini kami salah jalan." Namun pria dan wanita itu, yang berseragam kerja rapi, salah satunya, membalas dengan ucapan, "Lain kali, kalau belok jalan ini, lihat-lihat dulu ya. Dahulukan orang yang seperti kita. Kalian itu harus diam sejenak. Kalau ngelihat karyawan kantor, yang berseragam seperti ini, jangan ikut berjalan. Kamu orang baru ya?" Salah satu perempuan, menunjuk Kenshin. Kenshin menjawab, "Iya maaf, saya baru kerja pagi ini." Perempuan itu pun menyahut, "Baiklah, lain kali jangan diulangi." Beberapa temannya hanya melihat Kenshin dan Iwan yang berbaju cleaning service dengan pandangan sinis. "Waduh, aduh, belum apa-apa nih. Para pegawai di sini sudah menunjukkan perilaku yang tidak baik." Kenshin lalu berpesan pada Iwan, "Hey friend, kayaknya lu harus banyak bersabar ya. Sampai waktu kita telah menemukan jawaban di sini." Kenshin sembari tersenyum dan juga tertawa kecil, menasehati Iwan. Si Iwan pun menjawab, "Lu tenang aja bro, gua ini udah makan garam manis getir jadi cleaning service, udah bertahun-tahun lebih." Di tengah pembicaraan itu, di sebelah depan mereka, tak disangka lagi, ada perempuan yang datang, berjalan bersama seorang pria. Kenshin dan Iwan pun melihat, semakin mendekat, terkagetlah si Iwan ini, dikarenakan wanita yang kemarin yang ditemuinya itu, Susanti, mantan kekasihnya, ternyata kerja di sini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima